Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Ketemu lagi dengan saya Eka Septia Putri dan kembali lagi berjumpa lagi dengan saya Firda Hansa Azahra. Di sini kali ini kita akan Kita akan ngapain? Memperlihatkan kegiatan upacara. Kalau boleh tahu Kak, hari ini itu upacara buat apa sih? Hari ini itu upacara buat hari santri. Apalagi ya, Maulid Nabi sama Sumpah Pemuda nih. Wah, banyak dong. Iya nih, 3 in 1. Satu hari ada tiga satu upacara, ada ya, tiga, ada 3 peringatan. Ya, oke. Oke, buat kalian para lovers dan viewers yang udah kepo tentang kegiatan kita hari ini, langsung aja Kita cus yuk. Hayu. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita mau bincang-bincang sama salah satu guru di SMP Baudin. Beliau itu juga salah satu guru PAI dan seorang santri. Oke guys, karena kita mau bincang-bincang, harus kita sambut dulu nih guys. Kita sambut dulu ya, Pak Burhan. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, saya lepas ya. Ya. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita apalagi pagi yang cerah ini ya, kita harus semangat Hari Santri Nasional ya. Oke Pak, saya mau langsung bincang-bincang ya Pak ya, langsung tanya sih saya. Saya mau tanya nih Pak, bagaimana sih Pak menurut Bapak itu Hari Santri itu apa? Hari Santri itu, peringatan Hari Santri itu sebetulnya tidak lepas dari sejarahnya bangsa ini, bangsa Indonesia. Yang mana pada saat itu setelah Indonesia merdeka, dan pada saat itu Belanda itu ingin menguasai wilayah Indonesia lagi. Nah, setelah Indonesia merdeka kan Belanda itu masih ingin masuk ke Indonesia dengan cara apa? Membonceng nikah. Dan pada saat itu pemerintahan yang baru itu tahu dan akhirnya mengutus seseorang untuk meminta fatwa, kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau minta fatwa
yang mana isi fatwanya apa hukumnya membela tanah air. Di sini diperjelas lagi, bukan membela agama. Jadi apa hukumnya membela tanah air, bukan membela agama. Pada saat itu Kiai Hasyim Asy'ari setelah mendengarkan fatwa tersebut mengutus santrinya untuk mengumpulkan kiai-kiai se-Jawa Madura. Nah, pada saat itu kan belum ada Jawa Timur ya, masih berupa kepulauan dan kota, yang mana kota tersebut masih diakui pakai nama Belanda. Nah, setelah diutus dan akhirnya ada pertemuan, yang mana pertemuan yang tadi diundang kiai-kiai Jawa Madura bertempat di Hombestur, Hombestur Nahdlatul Ulama. Kalau sekarang namanya PBNU. Nah, dulu PBNU berada di Surabaya, tapi namanya Hombestur, masih pakai bahasa Belanda. Nah, di situ di dalam forum tersebut terjadilah Basul Masail. Karena yang ditanyakan fatwa kan ya, akhirnya kan Basul Masail dan dan mempunyai hasil yang namanya hasilnya resolusi jihad. Jadi resolusi jihad itu adalah hasil dari Basul Masail tersebut. Nah, itu alhasil di dalam Basul Masail tersebut hukumnya fardu ain bagi orang Indonesia yang berada di Indonesia untuk ikut berjuang melawan penjajah. Nah, itu. Dan fatwa tersebut adalah embrio atau resolusi jihad tersebut adalah embrio dari 10 November. Berarti yang kita peringati sekarang itu Hari Pahlawan itu ya awal mulanya ya dari Hari Santri. Nah, sebagai resolusi jihad dari fatwa tersebut menyebar, akhirnya seluruh santri se-Jawa Timur ya pada saat itu dan Madura berkumpul di Surabaya dan para gus-gus, para kiai ikut berperang. Nah, jadi yang perang itu bukan hanya arak-arak Surabaya saja, tapi para santri, para kiai, para gus-gus itu juga ikut berperang. Nah, jadi itu sejarahnya Hari Santri Nasional. Ya. Nah, Pak, boleh dong Pak kata-kata motivasi buat para santri, buat para murid gitu Pak. Ya, kata-kata motivasi ya. Untuk motivasi ya sebagai santri milenial ya, santri sekarang dan juga para siswa, khususnya siswa SMP Baudin yang diharapkan untuk mengingat sejarah terkait apalagi sejarahnya Indonesia ya, ini termasuk sejarah Indonesia. Kita harus mengingat sejarah bahwasanya dulu para santri, para kiai itu untuk membela negara ini ya mati-matian ikut berperang. Nah, kalau dulu kan berperang. Cuman kalau sekarang berperangnya untuk melawan kebodohan. Nah, kita harus cerdas, kita harus untuk terus belajar, dan belajarnya ya karena kondisi pandemi kita harus menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, terus dilarang berkerumun seperti itu. Ya. Apalagi ya, oh ya gini nih Pak. Harapan Bapak buat para santri sama para murid. Harapan ya harapan kita dengan adanya Hari Santri ini, yang kita harapkan untuk para siswa, para santri khususnya yang ada di SMP Baudin untuk selalu belajar untuk untuk kemerdekaan ini, untuk negara ini, belajar untuk bangsa ini agar terus menjadi bangsa yang pintar, dan juga kita harus bangga lah. Dulu 50 tahun lebih kita tidak diakui oleh negara, perjuangan kaum santri, kaum kiai, kaum gus-gus tidak diakui negara, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah kita peringati dengan adanya Hari Santri yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud berterima kasihnya pemerintah kepada para kiai, para santri karena ikut berjuang untuk membela negara seperti itu.
Oke Pak, makasih nih Pak udah bincang-bincang sama saya. Ya, gitu. sama-sama ya. Nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik nih guys, karena kita udah bincang-bincang sama Bapak Burhan. Jadi sekian dari saya, Firdahansa Azahra, Eka Septia Putri, dan kameramen Eva Rosinta. Saya melaporkan di sini di SMP Baudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.